Selamat datang, saya ucapkan pada acara sidang terbuka Program Doktor Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November. Yang kami hormati pimpinan sidang terbuka, Ketua KPF, Dewan Penguji, Dr. Eng Ayu Purwa Rianti, STMT, Dr. Iketut Edi Purnama, STMT, Dr. Eko Mulyanto Yuniarno, STMT, Promotor Prof. Dr. Insinyur Mauridi Heri Purnomo M.Eng, dan Kopromotor Dr. Surya Sumpeno, STMSC. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan topik penelitian saya dengan judul SEB Rules Pengembangan Teknik Pembelajaran Mesin untuk Prediksi Status Kewirausahaan Mahasiswa yang diangkat dari disertasi berjudul Model Prediksi Status Kewirausahaan Mahasiswa menggunakan metode hybrid fasi berbasis Theory of Planned Behavior. Adapun yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini adalah dalam rangka mempercepat roda pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, demikian pula Indonesia. Salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia umur produktif. Berdasarkan data BPS 2017, rasio pengusaha Indonesia adalah 3,1% dari total jumlah penduduk. Sementara menurut IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Dari kedua data ini dapat dikatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi kewirausahaan dari kalangan milenial yang cukup tinggi, namun dengan rasio pengusaha yang masih rendah, menunjukkan bahwa wirausahawan belum menjadi pilihan karir yang utama. Apabila kondisi ini diturunkan pada sebuah perguruan tinggi, maka jumlah data mahasiswa yang memilih kegiatan wirausaha sebagai pilihan karirnya masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah data mahasiswa yang tidak berwirausaha. Salah satu upaya pemberdayaan adalah dengan menumbuh kembangkan para wirausahawan muda dari perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang memberikan peran yang signifikan pada perguruan tinggi melalui salah satu rumusan bentuk kegiatan wirausaha mahasiswa yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Menciptakan wirausahawan sama dengan merencanakan perilaku kewirausahaan, di mana hal tersebut bukanlah masalah eksak, meliputi banyak kriteria, memiliki keterbatasan dalam jumlah maupun kelayakan data. Padahal diperlukan sebuah model prediksi yang dapat digunakan sebagai strategi atau kebijakan perubahan perilaku kewirausahaan mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana membangkitkan aturan untuk memprediksi status kewirausahaan mahasiswa pada data yang tidak seimbang berbasis TPB. Dan tujuan dari penelitian ini membangun model pembangkitan aturan yang adaptif terhadap ketidakseimbangan kelas data untuk mengembangkan basis pengetahuan prediksi status kewirausahaan mahasiswa. Berdasarkan eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kontribusi dan capaian yang telah diperoleh. Yang pertama, yaitu konsep multi-atribut clustering untuk pemetaan potensi kewirausahaan mahasiswa, yang hasil penelitian ini telah kami publikasikan dalam Conference Internasional ICCAE 2018 di Brisbane, Australia. Kemudian yang kedua, hasil perbandingan kinerja clustering Cummins menggunakan teknik seleksi atribut dan tanpa seleksi atribut
untuk menggali pola kewirausahaan mahasiswa. Hasil penelitian ini telah kami publikasikan dalam Conference Internasional CIFEMSA 2019 di Tianjin, Cina. Kemudian yang ketiga, kami mengusulkan konsep integrasi metode clustering Cummins dan logika kabur dengan teknik pengambilan keputusan untuk penentuan skala potensi kewirausahaan mahasiswa berbasis TPB. Luaran dari penelitian ini telah kami publikasikan dalam Jurnal Internasional Bereputasi Q2 IGS tahun 2020. Kemudian yang keempat, yaitu membandingkan kinerja teknik FMADM untuk klasifikasi potensi kewirausahaan mahasiswa berdasarkan TPB. Luaran dari penelitian ini pun telah kami publikasikan di Jurnal Terakreditasi Sinta 2 JNTT Februari 2020. Sedangkan kontribusi lainnya yaitu hasil perbandingan kinerja teknik oversampling, undersampling, dan gabungan pada algoritma pengklasifikasi untuk penyiapan data yang sesuai dengan dataset kewirausahaan yang tidak seimbang. Hasil penelitian ini masih dalam bentuk draft paper. Kemudian luaran yang keenam yaitu kami mengusulkan konsep pembangkitan aturan untuk memprediksi status kewirausahaan mahasiswa berbasis TPB yang diberi nama SEB Rule, Student Entrepreneurial Behavior Rule. Hasil penelitian ini telah kami submit di Jurnal Internasional Bereputasi Q1 Decision Support System Journal. Luaran dari penelitian yang kami lakukan berupa model prediksi status kewirausahaan mahasiswa dengan mengacu pada roadmap sebagai berikut. Penelitian ini dimulai dengan mereferensi tren penelitian TPB dari Lorte dan kawan-kawan 2015, kemudian dikembangkan untuk mengidentifikasi atribut-atribut basis data akademik yang merepresentasikan variabel TPB sebagai dasar untuk memahami potensi kewirausahaan mahasiswa. Ini adalah artikel proceeding di ICAE 2018 Brisbane, Australia. Kemudian dilanjutkan dengan eksperimen untuk menentukan teknik FMADM yang paling optimal dan sesuai dengan TPB. Di artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Q2 dan artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2. Dan penanganan data tidak seimbang masih berupa draft paper. Selanjutnya eksperimen berkembang dengan mengusulkan sebuah model pelatihan algoritma untuk membangkitkan aturan sesuai dengan tujuan penelitian. Ini adalah artikel yang telah kami submit di Jurnal Internasional Bereputasi Q1. Peneliti lain juga mengusulkan algoritma pembangkitan aturan dengan metode yang sama Marquez 2013 untuk mendapatkan aturan yang terbaik. Riset-riset terkait dengan penelitian yang kami lakukan kami bagi menjadi 4 kajian penting. Yang pertama yaitu kajian tentang Theory of Planned Behavior. Di sini kami memakai kajian TPB untuk bidang pendidikan dengan sumber data kuesioner dan metode statistik. Kemudian kajian yang kedua yaitu kajian tentang ketidakseimbangan kelas data dengan menggunakan teknik under maupun oversampling untuk sumber data base real baik dalam bidang pendidikan maupun bidang yang lainnya. Kemudian kajian berikutnya adalah kajian tentang pengambilan keputusan multikriteria dengan menggunakan teknik FMADM dengan sumber data base real maupun publik. Kemudian kajian yang berikutnya adalah kajian tentang
prediksi, kajian tentang prediksi menggunakan metode teknik klasifikasi untuk sumber data publik maupun sumber data real. Dan kami menggabungkan, kami juga mereferensi dari beberapa paper yang menggabungkan kajian-kajian tadi, antara lain TPB dengan pengambilan keputusan multikriteria, kemudian prediksi dengan ketidakseimbangan kelas data, pengambilan keputusan multikriteria dengan prediksi. Sedangkan dalam penelitian disertasi ini, kajian yang kami bahas yaitu tentang TPB, ketidakseimbangan kelas data, pengambilan keputusan multikriteria, dan prediksi. Di bidang pendidikan dengan menggunakan dataset database real dengan menggabungkan 4 metode yaitu teknik sampling hybrid, teknik seleksi atribut, dan teknik FMADM, serta teknik klasifikasi. Metode pembangkitan student entrepreneurial behavior terlihat dalam kerangka model SEB rule yang dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap yang pertama yaitu penyiapan data. Eksperimen yang kita lakukan dalam penyiapan data yaitu memilih dan mengintegrasikan tabel-tabel prediktif yang relevan dengan tujuan eksperimen. Kemudian mengakuisisi atribut-atribut yang merepresentasikan variabel-variabel TPB. Metode berikutnya, langkah berikutnya yaitu penggalian pola dan pemeringkatan. Eksperimen yang kami lakukan yaitu mengklaster data dan mengevaluasi pola yang terbentuk, kemudian melakukan komputasi dengan hybrid fuzzy untuk pemeringkatan data, kemudian menguji kelayakan data set dengan metode hybrid fuzzy, kemudian menginterpretasikan data tersebut. Berikutnya yaitu menyeimbangkan data. Menyeimbangkan data, eksperimen yang kita lakukan yaitu menyeimbangkan data set dengan menggunakan teknik hybrid sampling, kemudian menguji dataset dengan metode data mining, mengevaluasi hasilnya, kemudian menentukan teknik sampling yang paling optimal. Dari langkah ini ditentukan 2 dataset besar, yaitu dataset dengan 14 atribut dan dataset dengan 5 atribut yang digunakan sebagai data latih untuk pembangkit SEB rule. Di SEB rule ini dengan menggunakan berbagai varian dataset, kita menyeimbangkan varian dataset tersebut dengan teknik sampling yang sudah terpilih, kemudian membangkitkan aturan prediksi dengan berbagai algoritma klasifikasi, dan mengevaluasi kinerja klasifikasinya sehingga menghasilkan luaran dapat diprediksi mahasiswa sebagai wirausahawan atau bukan sebagai wirausahawan. Dalam eksperimen ini, 5 algoritma yang mempresentasikan teknik-teknik yang menggunakan aturan, yaitu part, 1R, dan Reaper, serta teknik-teknik yang menggunakan pohon keputusan, yakni J48 dan REP3, akan diuji untuk membentuk aturan-aturan prediksi status kewirausahaan mahasiswa. 5 algoritma ini diaplikasikan pada 5 dataset berbeda. Perbedaan varian dataset terletak pada jumlah dan jenis atribut-atribut yang merupakan representasi dari TPB menggunakan teknik seleksi atribut informasi gen.
Secara ringkas, varian dataset dapat terlihat dalam tabel bahwa dataset data 01, data 02, dan data 03 merupakan dataset yang digunakan pada proses verifikasi teknik sampling yang terdahulu. Kemudian data 04 merupakan dataset yang terdiri dari 5 atribut terbaik hasil seleksi fitur dengan mengganti atribut 1 dengan 14 yang merupakan representasi dari variabel PPC. Sedangkan data 05 atribut 1 diganti dengan A2 yang merupakan representasi dari variabel attitude. Dengan demikian, 3 dataset yang terdiri dari 5 atribut yaitu data 02, data 04, dan data 05 merupakan 3 varian komposisi variabel yang berbeda yang akan diamati. Pencatatan kinerja rata-rata 5 varian ini bertujuan untuk melihat pengaruh komposisi variabel TPB terhadap stabilitas algoritma klasifikasi. Eksperimen pembangkitan aturan dilakukan dalam 3 skenario. Skenario yang pertama untuk dataset original, yaitu tidak menggunakan teknik sampling. Kemudian skenario kedua dengan dataset yang disampling dengan metode smooth NC plus IHT. Sedangkan skenario yang ketiga adalah dataset yang disampling dengan metode smooth NC plus ENN. Dari hasil eksperimen dihasilkan rata-rata kinerja algoritma yang terlihat dalam diagram laba-laba sebagai berikut. Yang pertama, nampak ketimpangan kinerja terjadi pada semua algoritma klasifikasi yang hanya optimal pada sisi akurasi, namun tidak diimbangi dengan indikator kinerja yang lain. Sedangkan diagram yang kedua menunjukkan bahwa semua algoritma klasifikasi mampu memberikan hasil yang optimal sesuai dengan indikator kinerja. Sedangkan diagram laba-laba yang ketiga juga menunjukkan kinerja yang baik pada semua indikator, yakni nilai rata-rata yang relatif tinggi pada akurasi, presisi, recall, F-measure, G-min, dan AUC, dengan disertai RMSE yang relatif rendah. Namun, terdapat sebuah algoritma yang menampilkan perbedaan nilai rata-rata kinerja yang signifikan, yaitu recall dan RMSE yang lebih tinggi dibandingkan 4 algoritma yang lainnya. Sehingga ini mengindikasi bahwa dataset berpotensi menghasilkan ketidakstabilan kinerja algoritma klasifikasi. Dengan demikian, hasil dari skenario ini tidak layak dipertimbangkan untuk solusi memprediksi potensi kewirausahaan. Dari eksperimen ini dihasilkan 13 aturan dan 4 aturan yang telah dievaluasi kinerjanya. Dari 13 dan 4 aturan ini dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa untuk kaidah atau rule set 13 aturan, tingkat akurasi rata-rata adalah 97,95% dengan potensi error rata-rata 2,31% dalam memprediksi status kewirausahaan. Kemudian dari 13 aturan ini, kaidah 13 aturan ini mampu memprediksi status kewirausahaan mahasiswa dengan melibatkan 3 variabel TPB secara keseluruhan, yaitu menggunakan 3 atribut attitude, SN maupun PBC. Sedangkan kaidah dengan 4 aturan menghasilkan tingkat akurasi 90,53% dan potensi error data 0,38% dalam memprediksi
status entrepreneur. Kemudian aturan ini mampu memprediksi status kewirausahaan mahasiswa dengan melibatkan dua variabel TPB, yaitu SN dan PBC. Persamaan kedua kaidah ini masing-masing menunjukkan adanya hubungan yang tidak linear antara nilai-nilai atribut SN dengan status kewirausahaan mahasiswa. Kemudian menempatkan variabel PBC A13 itu sebagai root pembentuk aturan prediksi yang selaras dengan konsep TPB. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu 2 buah perangkat kaidah rule set aturan prediksi mengungkapkan bahwa atribut-atribut status inkubator bisnis sebagai representasi variabel PBC yang didukung oleh dua atribut representasi variabel SN, yaitu mata kuliah etika profesi dan bimbingan karir, itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku kewirausahaan mahasiswa. Kemudian pada rule set yang lebih kompleks, 13 kaidah, signifikansi pengaruh dua variabel itu semakin nampak dengan tumbuhnya cabang pada pohon keputusan berdasarkan simbol-simbol atribut status PKM yang merupakan variabel PBC dan bahasa Inggris yang merupakan variabel SN. Penelitian selanjutnya yaitu yang akan kami lakukan melakukan eksplorasi teknik-teknik preprocessing menggunakan dataset yang berdimensi tinggi dengan instan yang lebih banyak dengan komposisi atribut TPB yang lebih kompleks. Kemudian melakukan eksperimen untuk mengukur pengaruh atribut-atribut TPB secara lebih spesifik pada berbagai varian dataset yang lebih kompleks agar dapat mengungkap perilaku kewirausahaan mahasiswa secara lebih komprehensif. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ITS dan Universitas Dian Swantoro yang telah memfasilitasi tempat bagi kami untuk mengikuti program doktor dan melakukan penelitian. Juga kepada BPPDN kami haturkan terima kasih yang sudah memberikan pendanaan program doktor dan penelitian bagi kami.